dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan saat ini dengan suatu tema, ingat neraka itu ada. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada era tahun 70-an, 80-an, ya, sangat terkenal suatu grup band yang namanya ICDC.
Dan seorang penyanyi yang namanya Ronald Belford Scott, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Bon Scott. Pria kelahiran Skotlandia pada tahun 1946 ini meniti karirnya di Australia. Kepindahannya ke Australia adalah mengikuti jejak keluarganya yang imigrasi pada tahun 1952. Pertama kali dia membentuk grup band pada tahun 1964 dan dia memberi nama The Spectors. Scott sendiri bertindak sebagai drummer, sekali-sekali sebagai vokalis. Dia juga tampil dengan beberapa grup lainnya sebelum akhirnya mengganti Dave Evans sebagai penyanyi utama AC/DC pada tahun 1974. Sejak saat itu karir Scott terus meningkat dan dia menjadi penyanyi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bersama dengan grup band AC/DC itu, pada tahun 1976 Scott bisa keliling Eropa untuk pentas di berbagai negara. Saudara, namun sayangnya karir yang semakin tajam itu tidak dibarengi dengan kehidupan yang benar. Ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu ketika pada tahun 1979 dia dengan arogan berkata, "Saya ingin ke neraka." Dalam lirik-lirik lagunya dia berkata, "Jangan menghentikan aku akan turun sepanjang jalan menuruni jalan ke neraka." Saudara, maksud Scott mengatakan itu memang tidak diketahui. Tidak diketahui secara persis. Mungkinkah dia sedang bercanda? Tetapi banyak orang berpendapat bahwa dia sedang menantang Tuhan. Dia sedang menantang Tuhan. Dia ingin menegaskan di sini bahwa neraka bukanlah tempat yang menakutkan. Ya, tidak seperti yang difirmankan oleh kebenaran Alkitab. Saudara, entah merupakan suatu kebetulan atau tidak, Scott meninggal tidak lama setelah dia memberi pernyataan tersebut, yaitu pada 19 Februari 1980. Usianya masih cukup muda, yaitu 34 tahun. Usianya yang masih sangat dibutuhkan, masih sangat produktif. Penyebab kematiannya, saudara-saudara, itu terbilang sangat sederhana. Yaitu dia tersedak oleh muntahannya sendiri setelah menegak minuman keras dan mabuk-mabukan pada waktu itu. Saudara-saudara, sekalipun bagi penggemar musik Scott meninggalkan kesan yang baik, tetapi dilihat dari segi karakter dan kerohanian, dia meninggalkan kesan yang tidak baik. Saudara-saudara, saya hari ini mau menegaskan sesuai firman Tuhan bahwa neraka itu ada. Sebagaimana kita tahu bahwa neraka itu ada dan sebenarnya diperuntukkan untuk iblis yang telah memberontak terhadap Tuhan, atau setan-setan dan semua orang-orang yang menentang Tuhan. Ya, tentunya sebagai sebuah hukuman. Oleh sebab itu dalam pembacaan tadi dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal atau para pesina, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Saudara-saudara, jadi sekali lagi, neraka itu ada dan harus menjadi tujuan hidup kita. Tetapi sayangnya, dengan sombongnya Bon Scott berkata bahwa dia ingin ke neraka, saudara-saudara ya. Banyak ayat firman Tuhan di Alkitab ini, saudara-saudara ya. Bahkan Yesus berkali-kali mengatakan dan menegaskan bahwa neraka itu ada dan sangat mengerikan. Ya, salah satu saja kita baca dalam Alkitab, yaitu Matius 13 ayat 49 dan 50. Di sana dikatakan, demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dan orang-orang benar, lalu mencampakkan orang-orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, di mana saja saudara berada, saat ini saudara-saudara, saya mau mengatakan, marilah kita mempertahankan pandangan teologi yang benar. Sekali lagi, marilah kita mempertahankan pandangan teologi yang benar, yaitu bahwa neraka itu sungguh ada. Siapapun yang menentang Tuhan akan dilemparkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu dalam Wahyu 19 ayat 7 berkata, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Matius 25 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan bahwa neraka itu ada. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari rasa takut akan hukuman neraka bukan hanya di pikiran saja. Tentu bukan hanya di dalam pikiran saja, tetapi dalam sikap hidup kita harus menunjukkan diri sebagai orang-orang yang memiliki rasa takut akan hukuman neraka. Jangan kita menganggap remeh. Jangan sekali-sekali meremehkan Tuhan dan firman-Nya. Jangan kita arogan hingga mau menentang Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan dengan kehidupan yang penuh dosa. Hidup yang rasa takut bahwa ada hukuman neraka adalah hidup yang mau mencintai Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hidup yang mau mengikuti rel kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, ingat, neraka itu ada dan mengerikan. Yesus tidak berdusta. Ini pasti akan terjadi. Seandainya neraka itu tidak ada, saudara-saudara, saya mau berkata, seandainya neraka itu tidak ada, maka sia-sialah kematian Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan orang benar. Mengapa Yesus perlu mati di kayu salib? Mengapa, saudara-saudara? Supaya menebus dosa kita, agar kita tidak masuk neraka, agar kita memiliki surga untuk selamanya. Tetapi seandainya neraka tidak menurut kata orang, ya, menurut para teolog yang menafsirkan menurut keinginannya sendiri, maka Yesus tidak perlu mati. Maka sia-sialah Yesus mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya untuk lebih lagi mencintai Tuhan. Bahwa di dalam Yesus kita sudah beroleh surga yang kekal selama-lamanya
Untuk itu, mari kita berdamai dengan Tuhan. Hiduplah kudus. Bertobatlah dari kehidupanmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya Dialah jalan satu-satunya untuk menuju surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sesuai firman-Mu yang Kau sering ingatkan dalam Alkitab, bahwa neraka itu ada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jamahlah hidup kami, agar kami memiliki rasa takut akan Tuhan. Agar kami memiliki rasa takut akan hukuman kekal. Dengan mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika hari ini kami belum bertobat, jika hari ini kami masih hidup dalam dosa, Tuhan Yesus ampunilah kami. Kami mau datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu hidup ini hanya sementara di dunia ini. Setelah itu masuk dalam kekekalan di surga atau juga di neraka. Dalam nama Yesus hamba bersyukur. Haleluya. Amin.